Baik anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan. Bukan ibu nggak mau kalian cuma menghafal, ibu juga mau kalian memahami makna dari rukun Islam ini sendiri. Baik, dijelaskan dari yang pertama ya. Rukun Islam kan ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat artinya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mengapa ini yang pertama? Karena keyakinan adalah fondasi sebelum beramal. Kita harus yakin. Sebelum beramal kita harus yakin. Kita yakin dulu siapa yang kita sembah dan siapa yang kita ikuti. Tanpa keyakinan, amal ibadah kita tidak akan punya arah. Oke. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat 5 waktu. Sholat adalah bentuk komunikasi dengan Allah. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita butuh berbicara dengan orang tua untuk dekat dengan mereka. Maka dengan sholat, kita berbicara dengan Allah agar hati kita tetap tenang dan terjaga. Maka sholat disebut tiang agama. Kalau tiangnya roboh, seluruh bangunan keimanan itu ikut goyah, ikut roboh ya. Oke, lanjut ya. Rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat. Zakat bukan sekedar memberi uang, tapi juga bentuk rasa peduli. Islam mengajarkan keseimbangan. Ketika kita diberi rezeki lebih, kita punya tanggung jawab untuk membantu yang kurang. Kalau semua orang menunaikan zakat, tidak akan ada kesenjangan yang besar di masyarakat. Contohnya, semua punya harta, berarti tidak ada yang bisa berbuat baik seperti memberi dan semacamnya. Oke ya. Lanjut. Rukun Islam yang rukun Islam yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Puasa melatih kita menahan diri, bukan hanya menahan lapar, menahan haus, tapi juga menahan amarah dan hawa nafsu. Puasa membuat kita lebih sabar dan lebih empati terhadap orang lain. Ibaratnya latihan rohani ya. Puasa membersihkan hati dan menguatkan iman. Oke. Berpuasa bukan hanya sekedar mengendalikan diri ya, tapi juga maksudnya ibu, puasa itu bukan sekedar menahan lapar ya, tapi juga ajang kita menahan diri. Apakah kita sabar? Kalau contohnya ada ya yang berbeda agama makan nih, tapi dia belum terlalu paham dengan kita ya sabar, kita sabar dengan orang itu kan. Oke, lebih lanjut ya ke rukun Islam yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Haji itu puncak ibadah karena membutuhkan kesiapan fisik, mental, harta. Karena kalau ke sana butuh uang yang banyak ya, dan tidak semua orang seperti di rukun Islam yang ketiga tadi, tidak semua orang kaya. Maka begitu juga haji, karena kita harus, contohnya kita yang jauh dari tanah suci, membutuhkan harta, membutuhkan uang ya, seharusnya siap finansial untuk ke sana. Jadi ya yang mampu ke sana, yang mampu fisiknya, yang kuat mentalnya juga. Karena kita ke tanah suci, kita melaksanakan haji di tanah suci, semua orang memakai pakaian yang sama. Itu mengajarkan kesetaraan, tidak ada perbedaan antara kaya atau miskin, pejabat atau kaya raya biasa atau rakyat biasa. Semua itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Ada juga yang tanpa harta, tapi karena dia dipanggil oleh Allah, mungkin karena doanya, Allah sanggupkan dia
walaupun dari hartanya itu dari kita tidak tahu, dari bukan dari usahanya sendiri, tapi karena dia merupakan, karena haji ini panggilan, jadi bisa saja dia itu datang rezeki atau begitulah. Paham saja ya anak-anak. Oke, baik, sampai sini mungkin kalian sudah paham ya dengan penjelasan ibu. Baik, kalau begitu nanti kalau ada yang kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan lagi atau ada yang belum ibu jelaskan, bisa bertanya ya. Oke, baik. Sudahlah Khadijah.